Blok penyakit infeksi tropis untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Blok penyakit infeksi tropis adalah salah satu blok penting dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara tropis dengan prevalensi tinggi penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, virus, parasit, atau jamur, yang sering terkait dengan kondisi lingkungan tropis. Berikut adalah penjelasan rinci tentang blok ini. 1. Pendahuluan, epidemiologi penyakit infeksi tropis. 1. Karakteristik wilayah tropis, suhu dan kelembapan tinggi. Lingkungan yang mendukung pertumbuhan vektor seperti nyamuk dan tikus. Sanitasi dan akses air bersih yang belum merata di beberapa daerah. 2. Penyakit infeksi utama di Indonesia, parasit, malaria, filariasis, sistosomiasis, toksoplasmosis. Bakteri, leptospirosis, demam tifoid, tuberkulosis, TB. Virus, Dengue, chikungunya, rabies. Jamur, histoplasmosis, aspergillosis. 3. Faktor risiko, kemiskinan, kepadatan penduduk, perubahan iklim, dan urbanisasi. 2. Patofisiologi penyakit infeksi tropis. Mahasiswa mempelajari mekanisme infeksi dari berbagai patogen tropis, termasuk bagaimana mereka masuk ke tubuh, berkembang biak, dan menyebabkan penyakit. A. Infeksi parasit. 1. Malaria. Agen penyebab, Plasmodium, terutama P. falciparum dan P. vivax. Vektor, nyamuk Anopheles. Mekanisme, parasit masuk ke sel darah merah, menyebabkan hemolisis dan anemia. Gejala, demam periodik, menggigil, anemia, splenomegali. 2. Filariasis, kaki gajah. Agen penyebab, Wuchereria bancrofti, Brugia malai. Vektor, nyamuk Culex, Anopheles, Aedes. Mekanisme, obstruksi pembuluh limfatik oleh cacing dewasa. Gejala, pembengkakan kronis pada tungkai atau alat kelamin. 3. Toksoplasmosis, agen penyebab, Toxoplasma gondii. Mekanisme, infeksi melalui konsumsi daging mentah atau paparan kotoran kucing. Gejala, demam, pembesaran kelenjar getah bening, komplikasi pada kehamilan. B. Infeksi bakteri. 1. Demam tifoid, agen penyebab, Salmonella typhi. Mekanisme, penularan melalui makanan, minuman yang terkontaminasi. Gejala, demam terus-menerus, gangguan pencernaan, hepatosplenomegali. 2. Leptospirosis, agen penyebab, Leptospira interrogans. Mekanisme, penularan melalui kontak dengan air yang terkontaminasi urin hewan, tikus. Gejala, demam, nyeri otot, mata merah,
komplikasi gagal ginjal. 3. Tuberkulosis. Agen penyebab Mycobacterium tuberculosis. Mekanisme penularan melalui droplet udara. Gejala, batuk kronis, penurunan berat badan, demam ringan. C. Infeksi virus. 1. Demam berdarah Dengue, DBD. Agen penyebab virus Dengue, serotipeden 1 hingga dan 4. Faktor, nyamuk Aedes aegypti. Mekanisme, infeksi sel endotel pembuluh darah, menyebabkan kebocoran plasma. Gejala, demam tinggi, nyeri sendi. Ruam, syok pada kasus berat. 2. Rabies, agen penyebab virus rabies, rhabdovirus. Mekanisme penularan melalui gigitan hewan, anjing, kucing, kelelawar. Gejala, kejang otot, hidrofobia. Kematian tanpa penanganan. 3. Chikungunya, agen penyebab virus chikungunya. Faktor, nyamuk Aedes aegypti. Gejala, demam mendadak, nyeri sendi berat, ruam. D. Infeksi jamur. 1. Histoplasmosis, agen penyebab Histoplasma capsulatum. Mekanisme infeksi melalui inhalasi spora dari tanah yang terkontaminasi kotoran burung, kelelawar. Gejala, demam, batuk, nyeri dada, mirip dengan TB. 2. Aspergillosis, agen penyebab Aspergillus fumigatus. Mekanisme infeksi melalui inhalasi spora jamur. Gejala, batuk berdarah, sesak napas, lesi paru-paru. 3. Diagnosis penyakit infeksi tropis. A. Pemeriksaan klinis. 1. Anamnesis, riwayat perjalanan ke daerah endemis. Gejala khas seperti demam, ruam, atau pembengkakan. 2. Pemeriksaan fisik, hepatosplenomegali pada malaria. Mata kuning pada leptospirosis. B. Pemeriksaan penunjang. 1. Laboratorium, darah tepi, pemeriksaan parasit malaria, hapusan darah. Kultur darah, deteksi bakteri pada demam tifoid. LISANS1 antigen. Diagnosis Dengue. 2. Pencitraan, X-ray dada, tuberkulosis. USG abdomen, pembesaran organ pada filariasis. 3. Tes molekuler, PCR, deteksi virus atau bakteri spesifik. 4. Pengobatan penyakit infeksi tropis, farmakologi. 1. Malaria, artemisinin combination terapi. A. 2. Demam tifoid, antibiotik seperti ceftriaxone atau ciprofloxacin. 3. Dengue, terapi suportif, rehidrasi. B. Vaksinasi, vaksin rabies, BCG, TB, dan vaksin Dengue di daerah tertentu. C. Tindakan preventif, pemberantasan vektor, fogging,
kelambu, membersihkan genangan air. Edukasi sanitasi dan kebersihan. 5. Pencegahan dan pengendalian. A. Pencegahan primer, vaksinasi massal untuk rabies dan filariasis. Promosi kebersihan lingkungan. B. Pencegahan sekunder, screening dini pada populasi risiko tinggi. Pemberian profilaksis pada kelompok tertentu, contoh, ibu hamil di daerah malaria endemis. C. Pencegahan tersier, rehabilitasi pasien dengan komplikasi, seperti perbaikan fungsi ekstremitas pada filariasis. 6. Pendekatan klinis dan manajemen kasus, mahasiswa dilatih untuk 1. Menentukan diagnosis berdasarkan gejala dan riwayat epidemiologi. 2. Memilih pengobatan yang sesuai berdasarkan pedoman nasional. 3. Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pencegahan infeksi berulang.